Aduh, Rahman Rahim, cinta kasih. Wah, kelak kembalinya kita makhluk-makhluk apapun penuh senyum dengan kita. Wah, indah, indah. Tapi nak yang menganggap kita ini hukum seperti itu, ketemu malaikat apa podo bercucu apa, kurang keren gawe kayak. Iya, makanya sifat nafsu, sifat wujud nafsiyah adalah suatu dat yang melekat pada makna orang tersebut. Ini kalau nggak wujud, iya wujud gitu. Islam pun ini juga ajaran Islam yang murni. Nah, makanya dulu Rasulullah mengenal ini di dalam Gua Hiro selama 11 tahun. Sampai akal kita ditujukan kepada Allah tentang sarang laba-laba. Dalam arti Allah menyatakan, berapa lama itu Rasul di dalam gua? Ayo, kecerdasan kita diarahkan ke sana. Berapa lama Rasul di dalam gua? Kenapa sarang itu nggak rusak? Kalau dia keluar masuk pagi dan sore pasti rusak. Berapa lama dia berada di dalam gua? Nah, saat Rasulullah umur 29 nempelin Hajar Aswad kemudian mau dibunuh lari ke Gua Hiro, muncul lagi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq saat Rasulullah umur 40 tahun. Berapa? 11 tahun. Berapa lama dia berada di dalam gua? Diajaklah Anda bicara. Berapa lama dia berada di dalam gua? Lihat tuh sarang laba-laba. Afala ta'lamun, afala tadakaru. Kalau kau sudah melihat afala tadakaru, apakah kau tidak berpikir? Berapa lama dia? Apalah yukinun, bahkan setelah kau melihat dan berpikir, tidakkah kau meyakini? Berapa lama? Wahabi ngomong diteri rantangan tau. Nah diteri rantangan rusak cak. Sarang laba-laba itu. Berapa lama? Sampai nikmatnya ngarungi samudra kehidupan itu 11 tahun tak terasa Rasulullah. Kemarin malam Pak Upas tuntas tentang Lauhul Mahfuz. Apakah Lauhul Mahfuz itu tulisan, kalau kita tulisan mati. Nah ini bagaimana tulisan ini bisa hidup. Nah ini kan pelajaran bermakna. Kalau memang benar kita manusia ahli surga, karena Bapak Adam kita adalah orang ahli surga. Saya rumahnya sini Bu, anak saya rumahnya sini. Kalau main kemana-mana ki jelasnya pulangi ke sini. Nah kesasar itu berarti ada apa dengan anakku. Kalau kita asalnya surga, nek pulang main ke dunia bagaimanapun pulangi ke. Nah nek gak wong mbambai awake dhewe nang kono, ono opo? Kok sampai kesasar nang neraka berarti kebajute kowe bener. Nah. Masih pakai dasi, hebat. Pomit sepatunya kelas. Kalau dia lupa akan rumahmu, buat apa? Ya, meskipun kau orang Islam dipacai sorban seputih sutra sekalipun, kalau kau tak tahu arah kembalinya sebagai fitrahnya manusia yang Rahman Rahim juga buat apa? Ya. Iya dong. Gawe opo awak putusan ibadah itu loh. Ibadah ujungnya hanya untuk mengenal kasih sayang, bukan untuk malah membedakan, mengkafir-kafirkan orang. Bahkan kalau kita tahu dia seorang kafir, malah ngerangkul supaya nggak kafir. Loh Rasulullah itu sing Islam dulu cuma 3 orang, Abu Bakar, Khadijah, ya toh, dengan Rasulullah sendiri. Yang lainnya kafir semua, dirangkul, anak dipentungi, apalah kuatnya 3 orang ini. Dengan kasih sayang mereka akhirnya tunduk. Indah ya. Sampai-sampai disebut guru tidak mau panggil saya Sayyidina, panggil saya sahabat. Engkau sahabatku Sayyidina Abu Bakar, panggil saya Sayyidina Muhammad Rasulullah. Rendah serendah-rendahnya. Aku ini pembantunya Allah, engkaulah tamu dari Allah. Engkau tamu yang masuk. Semakin tinggi ilmu seseorang, semakin dia rendah di hadapan Allah. Makanya disebut hamba, hambaku, hamba sahaya, saking rendah. Nah, nak sombong apa sih disombong? Nah, ono ulama ngajarkan itu tauhid. Dia congkak, dia suka nyabdo-nyabdo. Ngapain Anda pelajari ilmunya? Semua ilmu itu imbasnya ke akhlak.
Lah kalau tinggi ilmunya terus tidak berakhlak, ngapain? Kamu dekat itu ada apanya? Nggak enak di hati, Pak. Nang kene ono sing ngaji katokan cekae tak trimo, tatoane asik le. Mulemu oleh ngono aku wis gak tuwek ngono melok nato aku. Saking wis tuwek, gak pantes. Kok mbiyen guru ngajar ngaji melok nato aku. Tak imbangi kon aku nato naga. Lho mboten napa-napa. Kancak embongan iku lho niki. Kita ini membicarakan air putih. Tak akan bermakna bagi mereka yang sudah minum. Paham, Mbak? Nah, kita bisa merasakan air putih nikmat itu dari kehausan. Kehausan yang amat sangat. Baru seteguk, Masya Allah. Kita bisa nikmati suatu kebenaran itu dari nakal dhisik, Mbak Salah. Baru ngerasa, ya Allah. Ternyata itu seperti ini. Berpikir aku ki ya wong apik ngono padha. Padha dua bleke. Usah lah iklan iki. Iya sama lah. Umar bin Khattab kaya apa duwe anak wedok diurip-urip ya. Izin hanya karena malu dikubur hidup-hidup. Sampai anaknya gak konangan umur 17 tahun, konangannya gara-gara pipis. Lantas gak meneng-meneng ngedui, wis geran dikubur urip-urip. Piye dolime Umar bin Khattab? Besok nangis ya Allah. Goblok aku mbiyen ya Allah lho. Meneguk kenikmatan iman dijadikan Khalilullah kekasihku. Karena kita ini bisa nikmati air putih, nikmati itu ya dari kehausan. Kita bisa menikmati sederhana, Mbak. Cinta kasih sederhana dari doa itu. Dari mukongnya, dari nawakale, dari keblusuke pikiran itu hingga kita bisa merasakan Masya Allah nikmat rek. Indah rek ngaji ngene iki sing tak goleki. Bismillahirrahmanirrahim. Iki sing tak goleki ya Allah. Hingga apapun diterak, dilawan, halangan apapun dilawan, apa lampau. Sampai kula ngene bener Gus Anton Mas Hendra. Akhirnya sulit dalam sampai bilang gini. Seperti itulah. Gitu. Iya. 1 bulan guys perjuangan. Iya lah, Tapi ujung-ujungnya juga sama tapi. Komen pertama terus. Ben rame ono sampai Iya. ini ngaji ono sampai aku rame. Wah, ngono wis ben rame, ndak apa-apa ono buka. Nanti yo semuanya kan rame. Malam nanti Terus kawaya buka Quran, Pak. Quran itu sudah yang ada di dalam diri ini yang dibuka. Nah, Quran itu kan hanya sekedar peta. Jawa itu ada duluan baru petanya, Pak. Ya, kemarin Manusia ada duluan Quran sempat ya, ngomong Pak. sih Gus, yang suami itu. Terus gini, aku kayak satu jawaban dari semua pertanyaanku ning kamu. Lah iso aku bisa ngaji nang Gus Anton. Ngaji ning kono ya, aku sampai bilang gini. Diem dia enggak bisa. Ya itu sama dalam sama ngomel. Saya kan ngomong wedok laknat ya wis gak apa-apa aku laknat ya kafir ya memang dia tak bilang gini ya itu. Dia bilang gitu. Iku jenenge ngalah, ora mesti kalah. Aku bilang bapak wis biar aja apa ini berarti sama laki-laki yes. Biar dia cari perempuan yang lain gini itu aja Gus. Iya, itu tadi. Wis dianggap hiasan rumah. Nah itu, nggak pulang lagi orang. Pecah karepmu, gak pecah karepmu. Nek gak pecah dilapi, ngono ben gak ketok mlubu kan gitu. Nah, Ngene enak ya. Dilapi. Arep ono sing njaluk perhiasane keke, ngono enak gelem. Ini kok sampun teh niku napa niku lho. Kados niku wedok sing wis gak iso ditoto ngeten lho. Kalau Karepe dhewe saya iku nggih. Karepe dhewe terus ya. punya istri menggebu-gebu ingin ngaji tauhid, dambaan semua pria. Ya ada lagi. Loh, Kapan hari ikut ada kegiatan Oh, ya? sih Gus. Iya. Cuma dia nggak boleh. Ya sudah tak turuti aku keluar dari grup itu. Sudah saya keluar. Lah kok namun jenengan niki wah gak iso. Aku nggak bisa ditawar di sini. Iya. Iya, udah nggak bisa ditawar ya. Ini kan maknanya mau sholat aja opo tak bilang gini Gus. Saya sih nyombong pisan kali gini.
Karena mana sholat ya aku gini, alasannya nggak tahu. Makanya kita gini loh, Mas, Bu, kita jangan salah mentuhankan Allah. Tuhankan Allah itu dengan benar. Yang mana sifat dua itu melekat dan diingatkan kita setiap hari. Mau maam bismillahirrahmanirrahim. Tidur pun bismillahirrahmanirrahim. Jalan pun bismillahirrahmanirrahim. Mau duduk apa? 24 jam itu kita berzikir tanpa sadar bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya gini, sebut aku yang Rahman Rahim, temukan. Caranya, jikalau kau menyentuh hatimu Rahman Rahim, kau bertemu aku. Bahkan seorang pelacur pun ngasih makan anjing itu sampai ahli surga karena dia menemukan Rahman Rahim. Hambar segala hukum kalau cinta ini. Untuk wong wedok kon elek sebagai seorang pelacur, temukan Rahman Rahim. Karena hambarlah hukum maksiat zina itu. Hambar. Sang anak diancam bapaknya, kalau gak pulang lebih dari jam 10 malam, aku hantam kamu nak. Tapi karena pacaran ketemu sang kekasihnya, biar lewat jam 1, biarpun ini gergerku tok kepuki pak, nikmat bagiku. Kalau cinta itu hukum keterak semua. Bahkan neraka pun tak tampak oleh orang yang cinta dengan Allah. Dan Allah akan tahu di mana tempat sang kekasih. Gak usah kau nuding kak. Aku njaluk omah kono, aku mana berapa ribu rumahku milikmu karena kau yang kucintai. Allah akan tahu di mana letak sang kekasihnya nanti. Gak usah kon petu. Ono wong wedok kira-kira ngomong aku gelem tok rapi ton karena kon sugih. Dunyomu akeh. Kira-kira tak rapi. Engko di sini ada di babuku akeh yo ya. Begitu. Tapi coba, entah kau miskin, entah kau kaya, aku tak peduli karena aku mencintaimu. Itulah yang dipilih. Ada orang kenapa 9 istrinya dari 100 istrinya 1 yang dipilih. Gara-gara dikasih emas kok. Piu, ambil untuk kalian semua. Piu. Kabeh 99 sang perempuan tuh lari untuk merebut emas. 1 yang enggak. Kenapa kamu? Dirimu yang kumiliki. Pancingannya hebat, kurang kaya itu. Ini yang kuutamakan dibawa di akhirat kalau ngono. Yang saya kira gak lecak. Amblas kabeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu nafis. Jikalau dibukakan suatu hijab misteri Sir Kamali yang punya Anda, ribuan orang mencari diri untuk pasangan akhirat. Dulu nafis permata yang indah. Gak semua wanita tertarik dengan ilmu tauhid. Sementara saking hebatnya orang itu tertutup hijab hingga dia tidak menyangka bahwa orang inilah wanita yang dirindui surga, bukan merindui surga. Bahkan surga pun merindui orang seperti itu. Durun Nafis kitab Muhammad Al-Durun Nafis. Siapakah wanita yang dirindui surga? Dia senantiasa berusaha untuk mencintai Allah dan Rasulnya lewat ilmu tauhid. Coba sementara pegat urusan dunia, cilik mbak, sampai belajar ilmu tauhid ini cilik urusan dunia, pemene bojo sing ruwet. Kau jadikan perhiasan saja. Hingga ada orang yang bertamu, dia baguslah perhiasanmu, kalau mau ambillah, karena bukan itu tujuanku sampai sini. Saking rindunya sama Allah rahasia. Seperti Wawaliyatin, seorang wali perempuan siapapun terkenal, Rabiah Al-Adawiyah. Tidak ada artinya itu di dunia. Mana andai kata lelaki dijejer dan dibukakan Sir Kamali suatu rahasia kesempurnaan, banyak orang berebut diri Anda. Baik orang miskin kaya sekalipun berebut. Karena itulah dia bisa memiliki wanita idaman surga. Dia pun akan ikut derajat. Satu sisi sampai tidak bisa dipandang sebelah mata. Harus menggunakan 2 mata, yaitu mata latif yang disebut mata batin, mata latif.
hanya bisa dirasakan. Gak gampang orang seperti ini. Turun Agus, kata siapa yang dari Lono Kafir. Sementara di dalamnya adalah cari ini Gus Dur ngilokno kafir, wong kafir dhewe gak didelok. Kan ngono ya. Soalnya kan mungkin dia nggak paham Mas Yan. Iya, ndak apa-apa. Iya, nggak paham iki opo kan. Oh, iku kudu ngaji, kok omong-omongan dong. Sampeyan jadi gak paham sih dia omong apa, apa gini, Gus. Sampeyan paham sih dia omong apa, baru sampeyan kok bisa ngomong iku ngaji.